Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu video yang menarik untuk dibahas dan menarik untuk kita luruskan. Sebelum mendengarkan video ini, ada baiknya saudara sediakan kopi atau gorengan maupun cemilan untuk lebih enjoy saat mendengarkan hasil dari video ini. Karena video ini sangat luar biasa, dan pastinya saudara akan diberkati. Muncul lagi seorang mu'alaf yang tampil dengan cara yang tidak pantas. Karena kenapa dia ini, setelah mu'alaf pada akhirnya, menjadi orang yang menjelek-jelekkan iman. Kristen memaki-maki Tuhannya orang Kristen. Seharusnya itu tidak terjadi bagi orang-orang yang sudah meninggalkan agama lamanya. Apa sih yang dia lakukan? Mari kita melihat. Tanpa berlama, saya akan ajak saudara gereja YouTube untuk menonton terlebih dahulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa pedang, Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk. Bukan hanya membawa petunjuk, wadinil haqqi, dan membawa agama yang benar. Makanya pendebat Kristen tidak ada satupun yang berani dan sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'alu wa la yu'ala alaih. Inna dina indallahil Islam. Teman-teman ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banget ini standar ini. fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terkait apa? Terkait ketidakbenaran oleh bapak-bapak gereja sebagai akulah dia untuk bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Bapa. Tetapi pada malam hari ini kita akan mendengar jelas dari Rudi arti ini di dalam Yohanes ayat 24. Jangan lari ke belakang, dicatat baik-baik pertanyaan saya, di mana dan jelaskan apa arti ego ini pada Yohanes 8 ayat ke-24, atau jelaskan kepada saya akulah dia di dalam bahasa Yunaninya apa yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat ke-24. Jangan kosongkan pandangan matamu, Rudi. Dengarkan baik-baik apa kebenaran malam hari ini yang akan saya nyatakan. Paul Jang saja tidak berani, tidak sanggup mengalahkan Evangelis Yonatan Nandar. Bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Allahu Akbar, inna dina indallahil Islam. Takabur lil mutakabir sodakoh. Wallahu alam bisawab. Dor. Mana? Kalah kau, Rudi. Ini bukan masalah koin, Rudi, itu tap-tap layar. Dari tadi nggak ada koin kok aku. Jangan framing kau. Adalah 295 131. 295 itu poin, bukan koin. Iya, koin itu bagian Ya dari sudah. koin, Nandar. Jangan lemas kau. Santai aja lah, kalah-kalah itu aja. Aku nggak lemas. Sudahlah mas, katanya. Tenang. Oke, matikan mikmu, Nandar. Oke. Terima kasih Nandar, terima kasih semua penonton ya. Malam hari ini saya dengan si Nandar akan berdiskusi ya, bahwa tidak satupun orang Islam mampu melawan saya berdebat. Itu sudah saya buktikan. Boko Ginta saya libas, Nandar saya libas, murid saya ini Zuma, Zulkifli saya libas, semua saya libas. Tak ada yang bisa berani menantang saya. Agustan, Donistan tidak berani, si Kainama tidak berani. Ya, apalagi bicara keimanan. Kalau bicara bahasa, oke, saya akui saya lemah. Tapi kalau bicara keimanan, apa isi Al-Quran, apa isi Bible, mereka tak berani lawan saya. Dan tidak ada menang satupun. Maka pernah saya katakan kepada orang sana, takaran saya bukan Nabi tapi Tuhanmu. Nah, itu dari sang debater kepada orang sana ya. Nah, kemudian kawan-kawan,
Di dalam malam hari ini, mohon didengarkan kata-kata saya. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah, saya hanya mengimbangi ucapan Sinandar. Tadi dia mengatakan bapak-bapak gereja membohongi kita semua, katanya kan. Oke, saya bilang bahwa umat Islam diprank atau dibohongi oleh Waraka bin Naufal. Kenapa saya katakan Waraka bin Naufal membohongi mereka? Ketika Muhammad datang kepada Waraka bin Naufal, Muhammad tidak mengenal siapa yang datang kepada dia. Apakah itu hantu, jin, dia nggak tahu. Maka dia ketakutan. Apakah itu Tuhan, dia nggak tahu. Sebab ketika Jibril datang kepada Muhammad, diperintahkan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia nggak tahu siapa nama Tuhannya, karena Muhammad saat itu tidak beragama. Itu fakta, ya, bahwa ayahnya bukan beragama Islam, tapi itu lingkungannya di kafir Quraisy. Ibunya kalau nggak salah aku dari orang Nasrani. Pahami dulu itu. Istrinya juga orang Nasrani. Jadi Waraka bin Naufal menyesatkan umat Islam dengan mengatakan bahwa yang datang kepada Muhammad itu adalah namus, sama seperti ketika datang kepada Musa. Pertanyaan saya nanti, Nanda, wis kan ini kawannya. Ibadah apa itu bertahanut? Karena Muhammad diperintahkan ikut ajaran Ibrahim. Ada enggak Ibrahim bertahanut? Kerak kupingku ini kalau ada Ibrahim bertahanut. Itu ajaran siapa? Dan ketika Waraka bin Naufal mengatakan, oh yang datang kepadamu itu namus, saya sudah baca Al-Quran dengan baik dan benar. Dia mengatakan seperti yang datang kepada Musa. Ternyata yang datang kepada Musa bukan Jibril. Siapa yang datang kepada Musa? Kalau surah 19, 50, 51, 52 ditegaskan yang datang langsung kepada dia adalah Allah SWT, berbicara langsung, tapi dalam wujud pohon. Bukan wujud pohon, menggunakan pohon sebagai media untuk menyatakan dirinya kepada Musa bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa kepada Muhammad tidak ada di situ media lain selain yang datang kepada dia katanya Jibril? Ini tipuan daripada Waraka bin Naufal, seolah-olah yang datang kepada Musa adalah Jibril. Kalian harus menolak hadis Bukhari 3, hadis Bukhari 6467, barulah selamat kalian. Kalau tidak, kalian kena prank daripada si Waraka bin Naufal yang mengatakan namus, bahwa Allah SWT adalah namus. Nah ini, kok bisa begitu? Nanti Sinandar menjelaskan. Sangka saya, oh namus itu bukan Allah SWT, beri saya fakta. Saya akan beri kamu fakta sesuai Bukhari 3. Kita berlaga ilmu. Tidak ada yang berani melawan sang debater, termasuk Sinandar. Bahkan sama orang salah bilang, lawanku bukan nabimu, Tuhanmu. Suruh berhadapan dengan aku. Ku bilang, kalau hanya gagah-gagahan, aku lebih gagah. Bahkan ku ajak Sinandar tutup mata, nggak berani. Hanya si Yusuf PA yang berani. Itu pun PA-nya keterlaluan. Sampai sekarang dia entah kemana-mana ya. Yusuf PA, segala bangkit dari keterpurukanmu. Mari kita bermain TikTok, mari kita bermain YouTube, sekalipun sudah di-ban. Hanya kaulah lawan saya yang satu-satunya berani tutup mata. Sinandar nggak berani. Karena mereka ini kan model googling. Ya. Aduh, kalau nggak ada googling mana bisa mereka ini kan. Maka dari itu kawan-kawan, malam hari ini kita ramaikan diskusi ini. Kita lihat siapa namus. Mereka di-prank sama Waraka bin Naufal. Oke, Nanda, terima kasih. I love people. Jangan lapor polisi ya, yang lain. Kami hanya berdiskusi. Terima kasih. Minotai, terima kasih menang lagi. Watri terima kasih menang lagi ya. Banyak orang Kristen nih. Ini Lairudi, ini banyak teman Kristen, nggak tahu dari aliran apa ini. Oh, mendukung saya ini, si RK mendukung saya. Teman-teman Kristen banyak yang mendukung saya. Kenapa Rudi dimusuhi oleh orang Kristen sendiri? Allah katalah samar padranaya tingah ke kiri, tingah amarwata suta. Itu kan kau menguber diri. Menyan kayu putih di Kuningan Jawa Barat. Ayo mainkan. Lama kali. Udah jam berapa ini? Raden Mas Gotot Koco. Silakan. Ya, Biot. Teman-teman, memang mereka ini saya susah menemukan debater Kristen yang berbobot ini ya. Lain ditanya, lain dijawab. Saya ingin Anda menjelaskan Yohanes 8 ayat 24 ya. Tapi sebelum saya kemudian memperjelas pertanyaan saya akan jawab terlebih dahulu pertanyaan Anda. Kenapa di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Fatihah, Rasulullah SAW menjabarkan siapa yang tersesat itu? Rasulullah SAW mengatakan yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang yang tersesat yaitu orang-orang Kristen. Itu menurut Rasulullah. Kenapa orang-orang Kristen ini tersesat? Karena mereka tidak punya ilmu tapi ngomong.
Kalau di dalam Islam, al ilmu qoblal qaul wal amal. Contoh, si Rudi, namus itu Anda tahu tidak apa itu namus? Seperti, jangan kabur kau. Seperti kita ketahui bersama bahwa Warokoh bin Naufal itu adalah seorang seorang pendeta Kristen dari denominasi Ebionit yang tidak percaya Yesus Tuhan, dan dia ini adalah menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Namus itu bahasa Yunani, Rudi. Anda mengatakan namus Jibril itu salah. Ya, saya tunjukkan nih. Di dalam Matius 5 ayat ke-17. Ya, apa itu namus? Namus itu hukum, bukan Jibril. Nah, di sini ya. Namos ini, nomos dalam bahasa Yunani itu nomos atau namus ya. Kita lihat nih nomos itu apa? Nomos itu adalah lau ya. Nomos itu adalah hukum. Makanya Warokoh bin Naufal mengatakan, yang datang kepadamu itu wahai Muhammad adalah namus, hukum. Dan setiap hukum yang disampaikan oleh para nabi itu disampaikan oleh Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Jibril. Di dalam Pirkei Avot, ngerti nggak Pirkei Avot? Nggak ngerti kan? Di dalam Pirkei Avot dikatakan ada 3 malaikat agung di dalam Torah, di dalam Keyahudian. Yang pertama malaikat Gabriel. Gabriel itu bahasa Ibrani, terdiri dari 2 kosakata, Gebra pelindung, El pelindung Allah. Ada Rafael, Rafa penyembuh, El Allah, penyembuh Allah. Ada malaikat Mikael, penghulu perang, yang berperang lawan naga di sorga di dalam kitab Wahyu. Jadi yang membawa nomos itu adalah Roh Kudus. Jadi Warokoh bin Naufal meng-ACC bahwa Nabi Muhammad inilah yang dijanjikan Yesus di dalam Yohanes 16:13. Bagaimana Anda menjelaskan kitab suci Anda? Ternyata Anda hanya berpacu di dalam terjemahan. Makanya kalian tersesat. Masa kalian gak malu dengan saya? Bisa Ibrani, bisa Yunani. Kalian terjemahan mulu, makanya kalian tersesat. Nah, tuh tunjukkan ya Rudi ya. Yang saya tanya itu adalah Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Kalau saya jelas, Anda bertanya apa, saya jawab apa. Yang saya tanya adalah inilah Rudi. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yang saya tanya bahwa akulah dia ini diterjemahkan dari bahasa Yunani apa? Dan apa yang dimaksud dia di sini? Dia yang di sini ini adalah Bapa yang di sorga atau siapa? Itu yang saya tanya. Tetapi jangankan sekelas Anda, Paul Jong saja lari terbirit-birit menghadapi saya. Ingat saudara-saudari yang terkasih, bukan karena saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Boleh kiranya Rudi Yohanes suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap, dipilah, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Jawab, jangan lain ditanya, lain dijawab. Kok macam mana pula kau ini? Menang lagi, tuh kan? Pasrah kan? Iya, kau kalah. Kalah debat juga. Pencet, oke. Matikan mikmu. Terima kasih Nandar. Kau belum bisa bertanya di awal tadi Nandar. Jangan kau bilang akulah yang ditanya lawan dijawab. Kita kan sama-sama memaparkan tadi, ya. Kau jangan pembohong Nandar. Oke, sekarang kedua. Kau bacakan tadi surah apa tadi? Lupa aku ya. yang mengatakan bahwa itu berbicara tentang Kristen. Al-Quran Nandar tidak pernah berbicara tentang Kristen. Kau pembohong Nandar. Pembohong pendusta. Ya, kenapa aku berani mengatakan kau pembohong pendusta? Karena Al-Quran tidak berani menyentuh Kristen. Paham itu? Yang disentuh Nasrani, Nasrani bukan Kristen. Pahami dulu itu. Al-Fatihah kau bilang tadi kan? Tidak ada Al-Quran berani menyentuh Kristen. Tidak ada Allah SWT berani menyentuh Kristen. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran kecuali terjemahan dari surah 22 ayat 40. Dikatakan di sana ada gereja. Hanya itu.
Tapi apa dikatakan Allah? Yang dari dalamnya banyak disebut nama Allah. Pahami dulu itu Nandar. Jadi tidak pernah di situ dikatakan Al-Quran Kristen. Al-Quran pun tidak pernah bicara tentang Tritunggal, tapi Triteos, yakni Allah, Maria dan Yesus. Maryam dan Yesus. Itu kekeliruan Nandar, bukan itu Tritunggal. Jadi jangan kau memaksakan kehendak bahwa Al-Quran mengerti tentang Tritunggal, Al-Quran mengerti tentang kekristenan. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ini pertanyaan besar. Kalau saya sebutkan dari sama kau sebuah kitab di dalam Vatikan, kau nanti akan terkejut. Tapi nggak usah aku sebutkan itu, karena nggak enak. Kemudian kau bilang namus. Namus itu dari bahasa Yunani. Dan kau bilang Waraka bin Naufal tahu bahasa Yunani. Hei Nandar, penipu terbesar di abad ini adalah kalian. Kau baca surah Bukhari 3, dikatakan di sana bahwa Waraka bin Naufal pandai bahasa Arab. Bukhari 3 bahasa Ibrani. Dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Bukhari 667, dia menulis Injil dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Artinya, kau seorang pengacara, berdasarkan dua fakta ini, Waraka bin Naufal tidak mengerti bahasa Yunani. Wah, ada datang Pak Paulus Nandar. Terima kasih. Habis kau ini Nandar. Langsung. Nyahok kau Nandar. Ya. Kau perhatikan Nandar, bahwa kau adalah pembohong di abad ini Nandar. Gak bisa kau lagi lawan itu Nandar. Ya. Berdasarkan fakta yang ada, kalian kena prank sama Waraka bin Naufal. Nanti setelah ini tolong kau jawab dengan baik Nandar. Aku tanya kepada kau, bertahanut itu ajaran siapa? Karena apa? Muhammad disuruh ikut Ibrahim. Tunjukkan dalilnya bahwa Ibrahim pernah mengajarkan bertahanut. Kalau tidak ada, bisa jadi itu ajaran kafir Quraisy, penyembah berhala. Jangan macam-macam kau Nandar. Ya. Kemudian kau mengenai Yohanes 8 ayat 24. Oke, ego Emi. Emi di sana itu dia itu siapa? Firman. Akulah dia, akulah Firman. Pahami itu Nandar? Ya. Jadi jangan gampang sekali mematahkan pertanyaanmu ini. Akulah dia, ego. Emi. Emi itu apa? Bentuk perintah. Firman itulah bentuk perintah Nandar. Pahami kok ya? Itu sesuai dengan apa? Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau ditanya orang mana pernyataan Yesus bahwa dia mengatakan aku adalah firman, ini ayatnya Nandar. Jangan komen main Nandar, ya. Tugas kau Nandar, namus itu apa? Jangan kau bilang, oh itu hukum. Mana ada datang hukum kepada Musa pertama sekali Nandar? Yang ada dia disuruh mengambil tongkatnya, melemparkan itu. Yang ada adalah pengakuan Allah bahwa dia adalah Allah. Kan siapa yang bertemu dengan aku itu katanya? Dia nggak tahu itu malaikat Jibril Nandar. Kenapa tidak tahu malaikat Jibril? Karena di dalam goa. Karena dia sedang bertahanut. Kalau aku ambil istilah si Rudi anak baka, bertapa. Mana pernah Tuhan datang dalam kondisi bertapa? Yang datang itu apa? Makhluk-makhluk halus. Pahami dulu itu Nandar. Terima kasih. Wih, dianggap sepele kok lagi Nandar. Jauh kali. Dapat singa langsung 30.000. Langsung berubah wajah Nandar. Iya, ya aku udah pasrah Nandar. Itulah namanya kepasrahan kepada Tuhan Yesus. Ternyata ada anak Tuhan Yesus yang mendengar, datang. Baik, berdoalah kau kepada Allah. Nanti datang ya. Awas kau. Siap, berdoalah baik-baik. Yohanes 8. Ya, Yohanes 8 pencet dulu. 24. Pencet dulu. Oke. Aku udah pasrah Nandar kan. Ya, sebentar lagi ya. Datang pertolongan Tuhan Yesus. Pasrah, ya. Aku pasrah, baik. Oke. Sahabat gereja YouTube, itulah tadi videonya yang telah disampaikan. Apa pendapat saudara? Bisa tulis di kolom komentar. Atau saudara bingung mau jawab apa? Saudara cukup tulis di kolom komentar Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Itu aja tulis di kolom komentar itu membuat kami tim gereja YouTube terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata itu adalah infus untuk kami terus mengumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel Gereja YouTube Dukung. Terus channel Gereja YouTube dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe channel Gereja YouTube agar bisa menjadi 1 juta subscriber. Karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber, maka dari itu harapan kami tim Gereja YouTube tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Makanya kami berharap saudara dan sahabat Gereja YouTube setelah menonton video, jangan lupa bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.